Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tombro? Yang tombro. Yang. Assalamualaikum. Karena mana? Mas Gana lagi istirahat yang lagi kurang enak badan. Walah, ya wis lah, gak apa-apa. Seperti ini. Oh, apa sih? Ayo yang nyokok. Kayak ini mbok nyokok nanti malam. Oh, seperti ini. Ini masalah dari Kerinjing Wetan. Kita semua tahu bahwasanya si Betet sudah menguasai Kerinjing Wetan dengan semena-mena. Ya, benar sekali. Dari kejadian tersebut, kami, saya dan semuanya dan para sahabat yang lainnya, itu saling merenung dan mengutarakan pendapat bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini. Kami semua dalam kebingungan. Karena kalau kita menyerbu secara langsung, kemungkinan akan banyak korban jiwa yang bertambah. Kalau kita menarik mereka satu persatu, itu akan membutuhkan waktu lama. Kita tahu jumlah dari santrinya saja segitu banyaknya toh. Nah, sampai Tuan Raja Donggopilo mengatakan bahwasanya apa iya Kang Mudro dengan usia yang segitu sampai dia meninggal dunia itu apa ya, dia tidak memiliki keluarga, apakah dia tidak memiliki anak, apakah dia tidak memiliki keturunan. Maksudnya seperti ini manusia. Kalaulah Kang Mudro memiliki seorang anak ataupun istri ataupun siapapun saudara kandung, kan bisa itu menjadi jalan ataupun jalur supaya Kerinjing Wetan tidak diambil alih oleh si Betet. Hak waris. Nah, kita cari siapa yang menjadi ataupun yang berhak memiliki Kerinjing Wetan dengan kepemimpinan yang akan dirubah. Yang dulunya si Kang Mudro ini menggunakan cara tumbal, kita berdayakan siapapun yang ada di Kerinjing Wetan yang dulu semuanya bergantung, kita mencoba pelan-pelan untuk melatih mereka supaya bisa bertahan hidup. Seperti itu. Itu dari Tuan Raja Donggopilo. Ya. Tapi selama kita mengenal beliau, Tuan Mudro, sampai kita datang ke Kerinjing Wetan, beliau sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia punya istri ataupun punya anak. Tidak mengatakan bukan berarti dia tidak punya anak dan istri. Ada kemungkinan, ini mungkin saja, ini sih anggapan kami semua ya, yang sudah melakukan pembicaraan ini. Ada kemungkinan Kang Mudro memiliki tempat khusus selain Kerinjing Wetan untuk keluarganya. Seperti itu. Karena mungkin Kang Mudro tahu kalau di Kerinjing Wetan itu tidak jauh-jauh dari yang namanya penumbalan itu. Tidak mau keluarganya melihat tentang hal itu. Taunya hanya kabar bahwasanya Kang Mudro sedang mengurusi Kerinjing Wetan yang begitu banyak yang ada di sana. Maka dari itu, saya diperintahkan oleh Tuan Raja Donggopilo untuk meminta tolong pada kalian. Bagaimana kalian mencari informasi apakah Kang Mudro memiliki sanak saudara ataupun anak dan istri. Seperti itu sebagai ahli waris. Kalaulah memang ada, ini nanti bisa kita gunakan untuk merebut Kerinjing Wetan dari tangan si Betet. Merebut kekuasaan menggunakan hak waris dari keturunan ataupun saudara kandung. Tapi kan itu kan maksudnya sudah ada surat itu. Loh, seperti ini. Surat wasiat apa-apa. Dari kematian Kang Mudro saja sudah janggal. Dan sebelum Kang Mudro ditemukan mati, ada saksi mata yang mengatakan bahwasanya Cak Betet dan Kang Mudro berjalan bersama toh. Berarti ada kemungkinan
Kalaulah benar Kang Mudro dibunuh oleh si Cak Betet itu, kematiannya dipalsukan seolah-olah bunuh diri, apa ya tidak mungkin suratnya juga dipalsukan? Ya, mungkin masuk akal. Nah. Masuk akal. Lagi pula dari ciri-ciri luka pun itu dari belakang. Ya, seperti ini yang Tom Bro. Kita sih memiliki satu makhluk yang bisa kita percayai dari dalam Kerinjing Wetan. Dan itu juga termasuk tokoh yang sudah lama, yang dimana dia ada itu sebelum Petet masuk ke situ juga. Sebentar, kalian yakin makhluk ini tidak terikat secara paksa ataupun secara kemauan dia dengan si Betet? Kalaulah dia terikat, apalagi secara dengan kemauannya dia sendiri, ada kemungkinan kalian mengutarakan hal ini akan bocor. Dari yang sudah sampai detik ini, si Tuan Soleman ya? Soleman ya. Tuan Soleman itu, Soleman itu yang ustadz-ustadz itu ya? Kiai Soleman itu memang tidak suka dengan kepemimpinan Petet yang sekarang. Dan banyak santrinya juga yang tidak menginginkan kepemimpinan Petet, ingin melawan cuma takut. Karena pada saat pengumuman ataupun perkumpulan di Kerinjing Wetan, dia langsung ditunjukkan siapapun yang membangkang akan dibunuh. Ya wis, berarti kalian mulai dari makhluk itu ataupun si Ustadz Soleman itu dulu. Tapi pelan hati-hati, setiap ucapan kalian harus diatur, jangan sampai los-losan saja. Ya. Untuk menjaga saja sebenarnya. Ya kalian paham lah bagaimana kalian harus bekerja seperti itu ya. Ya. Nanti ini akan saya sampaikan ke Tuan Raja Donggobilo, bahwasanya kalian akan melakukan pertemuan dengan si Ustadz Soleman tersebut. Jika nanti Tuan ataupun Ustadz Soleman itu tahu, nanti kita langsung menuju ke lokasinya ataupun mengabari jenengan, ataupun kita langsung garcep lah cari keluarganya jika memang itu ada. Ya wis, ya kayak gitu saja. Saya meminta tolong atas nama para sahabat, saya mewakili untuk meminta tolong pada kalian. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih banyak yang Bro. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mukanya kuliah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan eksplorasi seperti biasa. Namun di malam hari ini kita tidak bersama Mas Ganang, karena Mas Ganang lagi sedikit flu, gigil. Jadi suruh istirahat lebih dahulu, dan kita diperintahkan untuk tetap menggali informasi sebanyak-banyaknya agar kita bisa menghentikan apa yang terjadi di Kerinjing Wetan ataupun Karangturi. Nah, di sini kita baru ditemui oleh yang Tombro bahwasanya ada sebuah rencana untuk perebutan kekuasaan di wilayah Kerinjing Wetan, yaitu dengan cara mencari hak waris yang sah dari keluarganya si Tuan Mudro. Entah itu anaknya, hak waris yang sah. Loh, surat keturunannya. Surat dari Kang Mudro itu kan membuktikan itu sah. Kematiannya saja masih Iya. bisa kejanggalan, dan itu bisa dipastikan bukan bunuh diri. Suratnya pasti berarti kan juga dibuat-buat lah. Takutnya seperti itu, makanya kita cari hak waris satu yang masih dengan bukti-bukti yang sudah ada tentang kematiannya, itu kan merujuk ke pembunuhan. Iya. Oh iya, masuk akal. Jadi paling tujuan kita mencari si Ustadz siapa namanya? Soleman. Dan kemarin kita juga mendapatkan sebuah kabar ataupun berita bahwasanya ternyata tetua di wilayah Kerinjing Wetan, tetua di wilayah Karangturi si Ripantopo, dan juga pendiri Kerinjing Wetan si Tuan Jalal, ayahnya Tuan Mudro, itu ternyata mereka satu murid. Iya. Dari satu perguruan yang sama ataupun satu gubuk sikir. Namanya apa ya? Sahabat lah ya. Apa? Ini yang alang-alang? Suruh Serai Wulung. Suruh Wulung. Padepokan Serai Wulung. Iya, betul. Jadi kita cari tempat aja yang mungkin sekiranya aman. Kita seleksi lokasi di Kerinjing Wetan, kita tarik si Soleman. Ya.
Ya. Kita bersahabat. Oke, sedulur. Doakan tim Gasen, mudah-mudahan informasi-informasi kita dapatkan agar misi di Kerinjing Wetan cepat-cepat diselesaikan. Intinya pantengin terus video-video tim Gasen jam 18.10, nyenangan standby, sholat dulu baru nonton video tim Gasen. Dilarang keras sebelum nyenangan sholat. Itu ya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kare langkah mundur langkah kencot. Ini aja ya. Iya wis apa iki? Bari diceluk bae iki. Pelan-pelan ki. Karena Oh, juga cokan wis geruduk musik banting-banting, cokan jengkel wonge. Ini Pak Yaya dipanggilkan. Sama niki desa juga sama. Oh, langsung tutup ya sedikit. Ya. Pasrahkan pada aku saja yang nutup. Oh, nomor dan nutup siap-siap. Assalamualaikum. Soleman. Soleman. Silakan. Oh, busi. Ditutup iki, Bu. Anjir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Ada apa manusia? Halo, suaranya bisa dikerasin nggak apa? Belum makan apa? Bagaimana? Keadaan di Kerinjing Wetan semakin mencekam. Saya diperintahkan untuk mencari kepala manusia yang seperti sudah menjadi peraturan yang diutarakan oleh Tuan Betet. Astagfirullah. Sebenarnya manusia, terus terang saja, saya dan para santri sudah berhasil mengumpulkan cukup banyak massa untuk bisa melawan dari Tuan Betet. Namun perihal kekuatannya, saya rasa ini masihlah sangat jauh. Subhanallah, saya tidak tahu kapan ini semua akan berakhir. Kami hanya memohon pertolongan dari Gusti Allah. Mohon maaf seperti ini, Ustadz Soleman. Adanya saya memanggil Ustadz Soleman ke sini, itu ada sesuatu hal yang ingin kami semua tanyakan. Betul. Mengenai Tuan Mudro dahulu, almarhum. Ada yang ingin ditanyakan mengenai Tuan Mudro. Ya, Perihal apa kalau saya bolehlah tahu? seperti ini Tuan Kiai Sulaiman. Apakah si Tuan Mudro itu memiliki saudara kandung? Untuk saudara kandung, saya tidak mengetahui bahwasanya Tuan Mudro memiliki saudara kandung. Setahu saya, Tuan Mudro adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara. Lalu, apakah Tuan Mudro itu sudah pernah menikah ataupun istrinya ada di dalam Kerinjing Wetan juga? Kalau sudah menikah, ya, saya tahu persis bahwasanya Tuan Mudro dulu memang memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Istrinya bernama Nyai Gayang Tari. Gayang Tari. Nyai Gayang Tari. Iya. Anak pertamanya dari hasil pernikahan dengan Nyai Gayang Tari bernama Danatri. Danatri. Kun teman-teman itu Danatri cowok apa sih? Laki-laki manusia. Dan anak keduanya perempuan bernama Karmila. Namun mohon maaf sebelumnya, Bu.
mereka bertiga sudah tidak ada di Krinjing Wetan. Bukankah dia kan istrinya pemimpin Krinjing Wetan? Iya. Kenapa tidak ada? Apakah Tuan Mudro itu memiliki tempat sendiri, rumah sendiri di luar Krinjing Wetan? Tidak juga. Ceritanya cukup pelik, cukup panjang. Dan banyak lika-liku di rumah tangga Tuan Mudro di kala itu. Saya tahu persis. Seperti ini. Sebenarnya Tuan Mudro di usianya yang kala itu masih cukup muda, itu beliau sudah bercerai dengan istrinya. Bercerai. Iya, sebenarnya perceraian ini bukan karena sesuatu hal yang dilakukan oleh Tuan Mudro ataupun berlaku kasar terhadap istrinya, bukan. Melainkan Tuan Mudro menyukai santri yang saya didik. Dan itu ketahuan oleh istrinya, yaitu Nyai Gayang Tari. Sebenarnya rumah tangga Tuan Mudro dulu cukup harmonis, cukup bisa dilihat oleh makhluk lain sampai tersenyum, karena memang kedekatan beliau dengan istrinya, dengan anak-anaknya itu sangatlah dekat. Tetapi ketika ada santri yang masuk ke dalam Krinjing Wetan menjadi murid saya, dia seorang gadis desa yang putih bersih, tinggi, dan juga paham tentang agama. Itu membuat Tuan Mudro kepincut manusia. Sampai Tuan Mudro berusaha untuk mendekati. Nah, usaha dari Tuan Mudro untuk mendekati santri saya di kala itu diendus ataupun dicium oleh istrinya sendiri. Ketahuan. Ya, lalu istrinya memutuskan untuk pergi dari Krinjing Wetan. Hanya satu kesalahan itu tidak memaafkan. Ya seperti itu manusia. Nyai Gayang Tari menganggap kalaulah memang sudah ada makhluk lain di hati Tuan Mudro, ya berarti saya harus menyingkir. Nyai Gayang Tari sepertinya sadar diri, dia bukan dari kalangan seperti Tuan Mudro. Maksudnya dari kalangan biasa. Benar. Terus. Terus mati enggak ya? Nah, Berasal dari mana maksudnya? ya. Untuk berasal dari mana? Setahu saya, Nyai Gayang Tari itu berasal ataupun anak dari seorang petani yang tinggal di sebuah desa, yaitu desa Karangdoyong. Ya, Karangdoyong. Dengan Mbah. Karangdoyong, Bun. letaknya cukup jauh dari Krinjing Wetan itu sendiri. Lah, menurut Pak Kiai, apakah Nyai Gayang Tari sampai saat ini masih hidup? Waduh, kalau masih hidup atau tidak, wallahualam bishawab. Saya kurang paham, karena setelah kepergian Nyai Gayang Tari dari Krinjing Wetan, saya sudah tidak tahu kabarnya. Saya juga tidak mau ikut campur dalam permasalahan di keluarga kecil dari Tuan Mudro. Lah, terus Hubungan dengan si santrinya itu berlanjut apa enggak? iya. Sayangnya tidak. Santrinya yang tadinya seolah-olah membuka hatinya untuk Tuan Mudro, setelah kepergian Nyai Gayang Tari, santri saya ini merasa tidak enak hati lalu pergi. Wah, itu curiga. Seperti itu. Jadi setelah kepergian dua wanita yang memang disukai oleh Tuan Mudro tidak pernah mendekati wanita lagi sampai akhir hayatnya. Oke. Terus gini Pak Kiai. Pak Kiai kan tadi ngomong katanya dikarunai dua anak. Ya, Lah, itu anaknya di mana? kedua anak Tuan Mudro itu ikut bersama ibunya. Walah. Karena dikala itu tidak,
anak dari Tuan Mudro tidak ikut di Kerinjing Wetan, melainkan ikut dengan ibundanya. Karena dikala itu Karmila masih bukan dalam kandungan, masih dalam penyusuan ibunya. Masih menyusui. Benar. Di Karangdoyong. Karangdoyong. Waktu kepergian Nyai Gayang Tari, sama sekali Nyai Gayang Tari tidak mau membawa 1 sen pun dari Kerinjing Wetan. Dan benar-benar hanya membawa badan dan pakaiannya beserta pakaian anak-anaknya saja. Mungkin kalaulah beliau masih hidup, sekarang beliau menjadi petani mungkin saja, ataupun sudah berkeluarga lagi. Berarti di desa Karangdoyong. Harusnya kalau melihat umur, Nyai Gayang Tari masihlah hidup sampai saat ini, karena dikala itu terlampau sangat jauh umur dari Tuan Mudro dan juga Nyai Gayang Tari. Masih muda berarti lah. Masih sangat muda sekali. Masih suka sama santri. Baik. Mohon maaf sebelumnya, kalian menanyakan keluarga dari Tuan Mudro ini untuk apa? Nah, sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin kami cari tahu. Siapa tahu dengan adanya ini itu bisa menyelesaikan. Dan itu aja. Ya wis lah. Ya, seperti itu yang saya ketahui. Tapi kalau untuk sekarang beliau tinggal di mana, saya kurang tahu. Bro, saya mau kembali lagi ke Kerinjing Wetan. Takutnya Tuan Batet mengetahui saya menemui kalian. Saya tetap hati-hati di sana ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berarti Karangdoyong. Apa gue? Hah? Main kebumen? Ya, berarti mudun di situ berarti ya. Dan ini berarti dari mudun. Nyai siapa Miki? Gayang Tari. Gayang Tari. Yang dari siapa? Gayang Tari anaknya. Mantan Anaknya siapa gue jemput ya nama-namanya gue? Ya orang ngerti le. Karo Steven. Carmila ya. Carmila. Berarti kan sesuai dengan apa yang menjadi feeling Tur Raja Donggobilo, ya ada jawaban loh maksudnya loh. Berarti kita harus datang ke Orang Karangdoyong, wilayah Kebumen ya Gun ya. Kebumen apa Dukun? Oh ya yuk Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku siapa yang? Oke. Apa sudah tidak kenal gua? Lu bagaimana? Orang kakek seperti ini kok. Waduh, kagak tahu gua, kakek gua. Gimana kabarnya yang? Alhamdulillah gua baik-baik saja, Diki. Alhamdulillah. Lu bagaimana kalian? Alhamdulillah sehat ya. Syukur sesuai dengan harapan apa yang menjadi doa gua kepada Allah Subhanahu wa taala berarti bisa terkabulkan. Tumben temen bahasanya kayak gitu ya. La ilaha illallah. Temenan. Lu dari mana kek? Hah? Lu dari mana? Ya adanya gua ngomong seperti ini ya berarti gua habis jalan-jalan. Aduh, buset. Jalan-jalan. Aduh. Jalan-jalan yang memang menyenangkan. Pantes saya mecis. Rokokan dulu tuh, rokokan. Ngudut. Isep aja, isep. Ini gua minta. Biar ngomongnya itu enak. Lu minta. Kagak modal lu. Kagak modal. Roh gua tadi habis di jalan. Aku bae ben berkah merinyong. Ngomong-ngomong ada apa nih kek? Oh ya, kebetulan yang jenengan datang. Mau tanya satu tempat yang Apa? Karangdoyong sih di mana yang? Orang toyong. Ya. Kita yang sudah menjelajahi tempat ini. Karangdoyong? Ya. Kagak tahu. Lu sih biasa belah ngomongnya di kota. Karangdoyong itu ada di mana yang? Karangdoyong orang ngerti, Diki. Nah, jenengan datang ke sini ada Nah, tentunya ada sesuatu yang ingin gua kabarkan ke kalian. Lu pada sesuatu yang memang
kalian akan tergumun-gumun. Ketika oli Bisa bisa kaget ketika gua nyampein nanti. Jengkanang. ketika habis jalan-jalan terus nemu janda atau gimana? Nah, bukan semata-mata saya jalan-jalan. Sok. Gedek, anaknya nyontok ngene. Ya. Yang pertama, Hmm. sesuai dengan obrolan-obrolan para sedulur KPK, Ya. ya karena kecerdasannya kakek lu ini Martaji, akhirnya langsung spread mencari sesuatu sing memang wajibnya untuk ngerawangi koko pada ning misi dia. Oh, rencana dari Tuan Raja Tengobilo. Ya iya, Ya. dan alhamdulillah nyatanya yang menemukan sing jenenge kuwe bojone Mudro. Papan panggonane nyong wis ngerti dan nyong ya ketemu. Lo kalian orang percaya? Yakin yang Benar apa enggak ini, Yang? Demi Allah, yang Martaji, posting ngomong gitu. Sama Gun namanya, Gun? Dayang tari. Namanya siapa? Yang Tari. anaknya jenenge Danatri, Ya, si wadon Karmila, Ya. gue anak Sekang Mudro. Lah, katanya jenengan tidak tahu Karang Doyong. Nyong orang ngerti gue Karang Doyong, orang ngerti. Justru Kayang Tari karo anaknya itu sekarang bertempat tinggal ning Gembrongan. Gembrongan. Iya, Sekarang doyong ya. dusun Gembrongan. Tadi informasinya dari Sarang Doyong. Tapi namanya bener apa? Enggak. Benar anaknya benar. Namanya benar, anaknya itu dua benar. Kayang Tari dua anak Danatri karo Karmila. Aku ki wis adu arep nakoni wene nyaine. Ya. Dan mereka yang mengakui, iya, saya mantan istri dari Mudro. Ini bener enggak? Valid apa enggak? Ya kalian percaya ya silahkan, tidak ya bodoh. Sing jelas nalikane nyong krungu para sahabat, terutama Raja Tengobilo ngomong cerek, ki anak celah, go anak turunane, go masalah ahli waris sing bisa merebut Krinjing Wetan kue. Dengan kecerdasan yang saya miliki, gua dapetin, gua punya. Ya. Gua langsung sebret aja. Tidak ngomong sama mereka. Langsung los. Tapi ini yang masih mengganjat, nama sama anak-anaknya memang benar sama. Katanya asalnya dari Karang Doyong, Cuma Yang. tempatnya ini takutnya. Apa udah namanya pindah? sama. Apa gimana Ya ya? mbok, aku wis takon maring anak-anak. Nyatane kuwi ning Gembrongan, dusun Gembrongan. Lah, dusun Gemblongan di mana, Yang? Jauh Sekang apa? kene ki ngana, lumayan. Ya, paling kita kesana aja, Yang. Bonge lagi orang ning omah. Aku mikir ngomong karena kayak sikit dagang diki, Iya. dagang. Dagang apa? Ya aku ngerti dagang apanya ora kemajon untuk mencari tahu kepribadiannya. Sing jelaskan tujuannya aku apakah benar-benar ki bojone Mudro putu kan nyatanya temenan. Ini jangan berbincang-bincang langsung, Yang. Berbincang-bincang. Untuk yura pelukan, nih saya mata keranjang. Kayak mana apa sih? Kayak mendatakkan mbak teman. Jual kutek deleng-deleng dilihat-lihat tadi ini. Mau aku ndeleng aja. Tedik, boy. Ya ngalah. Jadi Saya mau ya. itu Oh, ini untuk orang. Ngising Rika. ora, Saya mau kayak Yang. ora. Kayak jadi enggak ukur-ukur pantat kayak gitu ngapa? Apa keton sih? Oh, bulan. Ora, Rika biasanya mendatake kurek kayak benggang ambak. Iki ya. Yang jelas yang maring ene wis membawakan informasi. Insyaallah bahaya. Kue adalah informasi sing temenan nyata. Kue bojone si Mudro. Mudro. Kue Gayang. Kayang Tari. Gayang Tari. Anaknya Danatri. Kanatri. Terus Karmila. Karmila kue. Kue ya. Ning aku wis ngobrol karena nyong gue wis gali informasi nyong. Nanti saya akan datang lagi bersama
teman-teman saya. Ngomong kayak gitu. Cuman dheweke merampungkan siapa jenenge? Menyelesaikan dagangannya dulu. Nutugna. Iya. Kayak mengko dadi nyatane yang wis gawe perjanjian utawane janji karo dheweke. Berarti sewaktu-waktu bisa ditemoni. Orang udah telus yang. Oh, yang nanti kita diantar ya, yang cuman